Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sanjay TV, TV-nya orang Bukit Tinggi. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Wakil Ketua DPRD Kota Bukit Tinggi, dan hari ini beliau sudah hadir di studio, yakni Bapak Nur Asra. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Pak, kita bercerita sedikit tentang dunia politik ini. Banyak orang bekejar kan, pengen menjadi anggota DPRD sendiri. Ada banyak aspirasi yang akan diperjuangkan. Nah, kalau Pak Nur Asra sendiri, apa alasannya terjun ke dunia politik? Apa sih yang diperjuangkan di Kota Bukit Tinggi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sanjay TV, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kim dari Sanjay TV yang telah berkenan mewawancarai kami dalam podcast Sanjay TV pada siang hari ini. Sesuai dengan yang disampaikan tadi, pertanyaan tadi, kami memang semenjak awal aktif di partai politik jadi saya dulu ketika berdirinya Partai Keadilan kita sudah langsung masuk di dalam kepengurusan di Kota Bukit Tinggi. Tentu saja dalam kapasitas sebuah partai politik tentu ingin melakukan perubahan-perubahan yang ada di masyarakat kita terutama di Kota Bukit Tinggi dari yang sudah kita lihat terutama perkembangan kota, kemudian perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat kita, mulai dalam hal pendidikan, ekonomi, dan lain-lain gitu. Betul sekali. Dan berarti sudah cukup lama juga terjun ke dunia politik, dan mencalonkan diri menjadi anggota DPRD ini kapan dan dari partai mana begitu? Jadi Pak Kim, kami di Partai Keadilan atau sekarang PKS itu diminta untuk menjadi caleg gitu. Jadi bukan kita yang punya keinginan untuk jadi. Jadi kalau istilah banyak di kalangan mencaleg kalau mencaleg berarti kan kita yang punya kemauan. Berarti sekarang partai nih. Ini partai kita ini diberi amanah kita diminta untuk menjadi caleg. Begitu di PKS Justru kalau ada yang minta jadi caleg, ini akan dipertimbangkan untuk tidak masuk. Betul. Jadi kita ini diminta kita ini. Jadi kalau di PKS karena memang PKS ini adalah partai Islam, kemudian mengusung agenda-agenda dakwah kita aktif di partai PKS ini dalam rangka ini ikut berdakwah di dunia politik. Gitu. Jadi kita ini diminta kalau sudah ada permintaan dari struktur berat juga kita ini untuk menolak kalau memang potensi kita itu ada sesuai dengan keinginan tadi kan, sesuai dengan sasaran-sasaran yang ingin kita mau menunjukkan perubahan melalui dunia politik untuk kondisi masyarakat kita terutama kita. Gitu. Berarti memang partai mengamanahkan dan hal itu tidak lepas dari kemampuan kita dan ketokohan kita, dan masyarakat mempercaya itu. Dan pada tahun 2019 kemarin mencalonkan diri dan alhamdulillah terpilih Jadi 2019 alhamdulillah. Kalau dicalegkan kalau dimasukkan ke dalam caleg itu sudah malah semenjak Partai Keadilan saya jadi kita akan memang ini amanah walaupun rasanya mungkin untuk jadi caleg itu mesti banyak potensi yang kita siapkan, termasuk potensi dana kalau dukungan partai kan sudah betul. Kemudian dukungan publik, ini kita harus banyak sosialisasi, kemudian apalagi dukungan dana yang dulu mungkin keterbatasan dana kita, kemudian tentu membuat kita terbatas untuk bergerak betul sekali. Jadi berpengaruh kepada elektabilitas kita tapi 2019 alhamdulillah banyak kemudahan-kemudahan kemarin dan saya pun di periode kepengurusan 2015 hingga 2020 diberi amanah sebagai ketua PKS Kota Bukit Tinggi. Kemudian 2019 kita masuk lagi di pencalegan, kemudian agak sedikit mudah bergerak untuk terjun ke masyarakat, melakukan pertemuan-pertemuan terbatas. Betul. Alhamdulillah hasilnya nih kita masuk dari 5 perolehan kursi PKS. Luar biasa. 5 dari
semenjak awal ya 3 periode terakhir kita 2004, 2009, 2014 PKS selalu 3 kursi. Wow, luar biasa. Nah, dan alhamdulillah di kepengurusan kita yang memimpin sebagai ketua PKS Kota Bukit Tinggi 2019 itu kita mendapat 5 kursi. Naik, berarti naik ya 2 kursi ya. Dari 3 kursi 3 periode menjadi 5 kursi di 2019. Kemudian sekarang diamanahkan menjadi wakil ketua DPRD Kota Bukit Tinggi. Wow, luar biasa sekali. Berarti memang beliau memang serius dan niat sekali untuk menyuarakan. Kemudian Pak Nur Asal sendiri, apa yang diperjuangkan di DPRD Bukit Tinggi ini? Ya, sebagaimana kita sampaikan tadi, tentu semua aspek-aspek ya yang terasa masih kurang ya di tengah masyarakat kita, ya, kemudian di pemerintahan kita juga ya, tentu kita berupaya semaksimal mungkin. Betul, ya. Kalau sudah di DPRD kita sudah kolektif kolegial, ya, bahkan sudah dibagi per komisi. Ya, dan leading sektornya jelas ya. Nah, tapi pada intinya kita diberi amanah oleh rakyat ya, tentu semua yang mungkin kita tetap perjuangkan ya. Jadi kalau bagi saya tidak terbatas ya, misalnya ada anggota dewan dia di komisi 1 ya. Nah, kemudian ketika ditanya ya tentang tupoksi di komisi 2 kan. Nah, ini bukan ini saya gitu kan, tugas saya. Nah, ini salah nih ya. Betul sekali. Jadi semua anggota dewan walaupun dia di komisi A atau komisi 1, komisi 2, dia mesti harus mengadvokasi semuanya gitu kan. Nah, gitu. Jadi apalagi pimpinan ya. Iya, betul. Jadi saya diberi amanah sebagai salah seorang unsur pimpinan, sebagai wakil ketua, mesti harus mengakomodir semua kebutuhan masyarakat gitu. Baik, Pak Nur, sekarang sudah hampir 3 tahun ya, memasuki 3 tahun jadi anggota DPRD Kota Bukit Tinggi. Pembangunan kota nih, Bapak melihat seperti apa nih Kota Bukit Tinggi saat ini? Secara perkembangan ini, dari pemerintahan yang lalu ya, tentu ada ya. Tentu kita tidak ingin ya perkembangan yang normatif saja ya. Iya, betul. Jadi kan wali kota itu punya visi ya, visi dan misi yang gitu. Nah, jadi visi dan misi itulah yang harus diwujudkan ya. Betul. Ya, tidak mungkin hanya visi dan misi itu hanya retorika di atas kertas. Iya. Ya, tapi sudah setahun 2 tahun berjalan tidak juga ini terbukti, ini kan tidak juga itu terlihat ya. Nah, ini yang perlu kita evaluasi ya. Jadi memang di pemerintahan sekarang kalau boleh ini ya belum terlalu ini ya, belum terlalu nampak ya kiprah baik pembangunan maupun sesuai dengan visi tadi ya. Kalau Bukit Tinggi hebat ya, kata Pak Wali Kota kita kan hebat dalam semua bidang ya. Ini yang ditunggu oleh masyarakat gitu ya. Iya. Ini ditunggu oleh publik Bukit Tinggi gitu. Memang harus dibuktikan sekarang harus dibuktikan ya. Kalau pemerintahan yang sebelumnya ya tentu sesuai juga dengan evaluasi ya. Yang sempurna tentu tidak ada ya kan. Tapi kejarlah ini visi itu ya, sehingga masyarakat yang sudah diberikan janji-janji ya, tentu merasa terpuaskan gitu. Gitu. Betul sekali. Memang masyarakat sangat membutuhkan perubahan-perubahan yang lebih baik ya. Tentu tidak lepas juga dari kita bersama-sama dari masyarakat Kota Bukit Tinggi mendukung ya. Kemudian Bapak melihat dari segi kesejahteraan nih di Kota Bukit Tinggi seperti apa? Kesejahteraan ya. Kita Bukit Tinggi adalah barometer juga nih. Iya. Ya, kalau secara Sumatera Barat ya. Mungkin kalau boleh setelah Padang itu Bukit Tinggi gitu kan. Iya, betul. Karena banyak potensi kita di Bukit Tinggi ini yang bisa kita kelola ya. Kita adalah pionir promotor ya, promotor di bidang pariwisata ya, perdagangan ya. Hawanya yang sejuk Bukit Tinggi kan, dan ini sudah semenjak dahulu kala ya. Ya, banyak objek-objek wisata yang mungkin tidak hanya skop Sumatera Barat, sudah keluar provinsi ya, bahkan internasional gitu ya. Orang pingin melihat Jam Gadang sebagai ikon Kota Bukit Tinggi. Kemudian ada juga lubang Jepang. Ya. Kemudian ada Ngarai Siano yang dilihat ya.
Dan ini sudah mendunia sebetulnya ya. Iya, Jadi potensi sudah ada. Kemudian dalam hal perdagangan ya, Bukit Tinggi juga unggul ya. Iya, betul. Ada yang dulu disebut Tanah Abang kedua ya. Tanah Abangnya itu di Sumatera Barat ya. Ya, di Pasar Aur Kuning kan. Iya, betul Itu adanya di Sumatera Barat di Bukit Tinggi kan gitu kan. Nah, orang-orang dari lintas provinsi belanja ke sini gitu kan. Berarti jika dibandingkan dengan daerah lain, Bukit Tinggi kesejahteraannya cukup baik. Iya, jadi dari situ kita melihat artinya masyarakat kita ya dari dunia pariwisata saja bisa ini bergeliat ya, UMKM, kemudian produk-produk kerajinan ya dari kunjungan masyarakat berwisata ke Bukit Tinggi. Kemudian sentra perdagangan ya, dengan nisbatkannya Bukit Tinggi sebagai Tanah Abang kedua ya, ada pasar grosir ya, tempat orang berbelanja ya, dan harganya murah ya, mungkin setara dengan Tanah Abang ya. Nah, ini potensi untuk masyarakat kita lebih sejahtera ya dengan berdagang ya. Apalagi memang semenjak dulu ya orang Bukit Tinggi memang suka berdagang ya. Jadi tidak ada istilah kalau orang Bukit Tinggi tidak ini ya. Betul. Tidak berdaya dia dalam hal ekonomi gitu. Cuman memang pandemi yang sedikit kemarin yang mempengaruhi kita, tentu semuanya lah ya terjadi penurunan ya. Jadi harapannya ke depan ya selama 2 tahun ini terdampak pandemi COVID-19 lebih baik ya. Baik Pak, mungkin waktu membatasi kita. Saya Kim mewakili kerabat kerja pamit undur diri, dan terima kasih Pak Nurasa telah hadir di studio, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada sponsor yang telah hadir pada hari ini, yaitu Kopi Amai gitu. Kopi sponsor. Amai. Ini salah satu UMKM di Kota Bukit Tinggi ini. Mungkin Bapak juga tahu ya tentang ini ya. Baik, pemirsa, itu saja. Saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.